Kurnia Arif Kurniawan dari Kalimantan Tengah juga begitu katanya. Outlet-outletnya itu pada turun semua. Nah, di sini pentingnya kita punya yang namanya salah satunya laporan keuangan. Supaya kita tahu mendeteksi dari mana itu penurunan omset kita. Tidak berlama-lama, saya panggilkan di sini adalah Apoteker Fahmi. Mas Fahmi, sudah on di Zoom? Sudah siap? Sudah, Mbak. Sudah ya. Ini Oke. saya bantu untuk share screen-nya. Taruh. Hmm. Oh, belum kelihatan ya. Silakan Mas Fahmi dibuka dulu aja. Oke. Kasih Mbak Caca. Ini dengan suasana liburan ya Mbak Caca. Saya juga lagi di apa namanya? Lagi di pulang kampung ya. Jadi kalau ada suara-suara ayam gitu, mohon dimaklumi gitu ya. Apa kita sambil istirahat, sambil liburan, sambil eh, nambah ilmu gitu ya. Di sini juga saya mungkin kita diskusi aja ya. Saya belajar juga dengan Bapak Ibu di sini. Mungkin kita diskusi aja nanti karena mungkin ada masukan-masukan yang bisa kita pakai gitu ya dari orang lain yang mungkin udah dipakai gitu ya. Strateginya seperti apa. Oh ya juga yang sedang dalam perjalanan mungkin ya lagi mudik gitu ya. Di perjalanan kita doakan semoga sampai tujuan dengan selamat gitu ya. Yang sekarang mungkin kerja diberikan kesehatan dan kelancaran. Jadi mungkin pada kali ini kita lebih membahas tentang mindset kita ya sebagai owner, karena ini kan yang punya owner-owner apotek ini kan lokasinya bisa beda-beda ya. Ada yang di kota, ada yang di pedesaan gitu ya. Eh, Model apoteknya juga bisa berbeda-beda gitu ya. Otomatis eh, nggak ada satu solusi yang bisa digunakan untuk semua. Tapi yang mungkin kita akan bahas hari ini adalah eh, gimana sih strategi kita sebagai owner itu bisa mengatasi problem omset turun gitu ya. Gimana kita bisa mengidentifikasi gimana sih problemnya, ternyata problemnya di sini misalkan seperti itu ya. Kita belajar bareng-bareng. Gimana Mbak Caca udah bisa? Sudah bisa kelihatan belum, Mas? Sudah. Oke. Sudah ya? Sudah. Siap, siap, saya besarkan, Mas. Nah, Oke, siap. Nah, mulai masuk ke materinya, saya pengen tahu dulu nih, siapa aja sih yang di sini? Oh, ada Mbak Apoteker Nu ya. Hasanah ini dari Apotek Hasanah atau Ibu Hasanah? Oke. Sebanyak orang baru ya di sini. Mungkin tadi udah dikenalin juga sama Mbak Caca. Perkenalkan nama saya Fahmi. Saya apoteker. Dulu sempat bekerja di apoteknya Pak Andi gitu ya. Belajar sama Pak Andi. Mungkin ilmu yang saya ajarkan ini juga adalah ilmu dari beliau ya. Yang kita terapkan juga gitu ya. Cara evaluasi kita gimana sih kalau pada saat offset turun tuh gimana cara pikirnya Pak Andi gitu ya. Oke lanjut. Oke, mindset sebelum kita masuk ke strateginya gitu ya. Kita harus punya dulu mindset ya. Tetap mindset kita sebagai owner ketika kita salah mikir ya kalau bahasanya Pak Andi. Kalau kita salah mikir itu bakalan salah juga hasilnya gitu. Jadi gimana sih mindset kita sebagai owner tuh yang pertama kita tuh harus fokus dulu pada apa yang bisa kita kendalikan gitu ya. Fokus yang kita kendalikan itu akan membuat kita jadi lebih termotivasi dan juga tidak sibuk membandingkan diri dengan kompetitor gitu ya. Kebiasaan ya itu udah apa namanya sudah secara natural pasti kita akan wah dia kan apoteknya lebih gede, dia kan modalnya lebih besar, dia apoteknya sudah lama, sudah brandnya udah gede, mana mungkin gitu ya kita mikirnya gitu.
kebanyakan gitu ya. Itu termasuk salah mikir gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita terlalu berfokus sama orang lain, kita lupa apa yang harus sebenarnya kita kendalikan, apa yang harusnya bisa kita fokuskan pada diri sendiri dulu gitu ya. Oke. Jadi ini kata Jeff Bezos yang punya apa Amazon gitu ya. Stres itu datang dari tidak melakukan apa yang seharusnya bisa kita lakukan. Gitu. Jadi kita tahu nih, harusnya nih kita nih memperbaiki diri sendiri, tapi ketika kita tidak bisa, kita tidak melakukan apa yang kita harusnya kita lakukan, gitu ya, itu akan membuat kita tambah stres, gitu ya. Nah itu kita sibuk membandingkan dengan orang yang sebenarnya tidak apple to apple, gitu ya. Dia apoteknya di perkotaan gitu ya. Terus dia karena modalnya gede, dia bisa ngejualin dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi orang pada lari ke sana gitu ya. Karena mungkin kita kan modalnya misalnya nggak gede gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang merasakan yang seperti itu gitu ya. Nah, tapi pasti ya suatu apotek itu pasti ada plus minusnya. Dan kedua, apoteknya itu bisa jadi kan tidak di area yang sama dengan kita karena mungkin kita di daerah yang mungkin ke pemukiman bukan di daerah perkotaan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau di perkotaan gitu kan pasti lebih strategis gitu. Yang pertama, yang kedua dengan harga lebih murah, wajar dia lebih ramai. Tapi ketika kita bisa melihat, wah ternyata ada celah nih, pelayanannya ternyata di sana kurang. Saya bisa melakukan pelayanan yang lebih. Kenapa nggak kita fokus dengan pelayanan kita? Karena eh, nggak semua orang itu pengen murah gitu ya. Nggak semua orang pengen murah. Orang juga perlu misalkan kenyamanan. Dia bisa berdiskusi dengan apotekernya. Dia bisa curhat gitu ya dengan kita. Itu jadi poin plus juga gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita belanja di apotek yang udah gede gitu ya, orangnya rame, bahkan kita sendiri gitu ya sebagai pelanggan gitu. Kita pergi ke suatu apa namanya apotek gitu mungkin atau suatu bisnis lain ketika kita apoteknya itu udah atau bisnisnya itu besar ketika kita datang, mungkin kita pun nggak akan disambut dengan ramah. Tapi ketika kita punya apotek, kita analogikan ke bisnis kita, ketika kita datang, kita dilayani dengan baik, kita bahkan dikenali, nama kita disebut gitu ya. Bayangkan kita di posisi pasien tersebut, pasti itu akan menjadi poin plus ya, poin plus yang nggak bisa didapat di apotek lain misalkan seperti itu ya belum ada apotek di sekitaran Bapak Ibu kompetitor yang melakukan hal yang sama gitu ya. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu seberapa kenal sudah dengan pelanggan Bapak Ibu gitu, seberapa kenal karyawan Bapak Ibu mengenal pelanggan-pelanggannya gitu ya. Jangan-jangan ini masih belum kenal padahal udah berapa kali bolak-balik gitu jadi pelanggan tapi nggak tahu namanya gitu ya. Itu kalau misalkan kita di eh, tempat yang mungkin dengan di perdesaan itu bisa menjadi sesuatu yang sangat fatal sebenarnya ya. Bukan gimana ya? Sangat-sangat apa ya? Sangat disayangkan sekali karena ketika kita misalkan eh, membuka apotek di perdesaan ya, ini bisa dicontoh kedekatan dengan eh, pelanggan itu akan menjadi satu poin plus ya. Dan ketika yang berdiri itu adalah orang yang ownernya apalagi gitu misalkan ya, itu bakalan menjadi poin yang sangat plus gitu ya, sangat-sangat bernilai di mata pelanggan gitu. Oke, lanjut contoh gitu ya, kompetitor lebih rame gitu ya. Pikiran kita cuman kompetitor lebih rame, kompetitor kan udah lama gitu ya. Coba diubah jadi apa yang bisa saya lakukan untuk menambah pelanggan gitu ya. Menambah pelanggan baru. Oke, saya mau melakukan sosialisasi. Oke, saya mau membuka apa namanya stand gitu ya, stand untuk di situ saya bisa cek tensi gratis, cek gula gratis. Di situ bisa diskusi masalah misalkan orang-orang yang punya gula gitu ya. Itu sangat 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 apa ya manusiawi sekali ketika kita bisa memberikan value ke orang gitu ya. Ketika kita memberikan value ke orang, mereka itu akan memberikan apa ya? eh, ada namanya hukum keterbalikan ya, reciprocity. Ketika orang memberikan sesuatu ke kita, kita pasti akan mempunyai rasa, wah ini
dia sudah memberikan value ke kita. Apa yang bisa saya berikan kepada mereka? Itu yang sebenarnya eh, kalau misalkan Bapak Ibu sering dengar sharing-sharing dulu gitu ya, baru selling-selling kemudian. Kenapa? Ketika kita sharing-sharing dulu, orang itu akan mendapatkan value dari kita dan mereka akan merasa, wah ternyata sebenarnya saya kenapa nggak belanja di sini aja? Dia sudah memberikan kita value yang banyak seperti itu. Kompetitor modal seperti tadi nih yang contoh kedua, kompetitor modalnya besar, harganya lebih murah. Yuk coba diubah jadi apa yang pelayanan yang belum ada di kompetitor yang bisa kita tawarkan lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah gitu. Misal kompetitornya masih belum punya layanan antar, di kita bisa misal atau misalkan pelayanannya lebih cepat, kita ada pelayanan dengan WA gitu ya. Sebelum datang mereka bisa pesan dulu, misalkan seperti bisa konsultasi dulu, gratis gitu ya. Lebih murah, misalkan lebih murah secara apa namanya, secara umum mungkin kita belum bisa gitu ya. Mungkin ada beberapa produk yang bisa lebih murah. Kita mungkin antarnya gratis untuk yang kilometer 1 sampai 2 kilometer dari apotik misal seperti itu. Lanjut Mbak Caca. Mindset kedua, produk yang sebenarnya. Gitu. Produk apa sih sebenarnya yang kita harus tonjolkan di apotik itu? Apakah obat, ya, suplemen, vitamin, alkes gitu ya. Jadi apa sih produk yang sebenarnya kita jualkan, kita tawarkan ke orang-orang pelanggan-pelanggan kita gitu ya. Ternyata mungkin kita selama ini berpikir salah gitu ya. Next Mbak Caca. Jadi apotik ya, apotik adalah produknya sebenarnya, bukan obat apa sih gitu ya. Obat ini nih saya sukanya pakai lapi gitu ya. Saya harus punya produk lapi semuanya gitu. Enggak, belum selesai sampai situ ya. Ketika kita punya apotik gitu ya, ketika orang datang ya, apa sih kesan mereka gitu ya ketika datang disambut ya, disebut namanya seperti tadi saya bilang. Terus ada apa namanya? Stiker-stiker yang mengedukasi, ada stiker tentang layanan kita apa aja. Misalkan Bapak Ibu punya sistem apa namanya poin misalkan atau misalkan punya undian sembako gitu ya ditampilkan gitu ya yang mendapatkan apa undian sembako siapa, testimoninya seperti apa gitu ya. Atau mungkin bisa pakai monitor TV yang lebih interaktif gitu ya, lebih lebih menarik gitu. Nah, itu adalah produk kita. Jadi apotek secara keseluruhan dari operasionalnya gitu ya, apoteknya gimana bersih atau mungkin banyak informasi-informasi yang bisa dibaca gitu ya, lalu nyaman gitu ya. Lalu kedua ada dari pelayanannya gitu ya, itu juga termasuk produk. Jadi nggak bisa kita, oh saya fokusnya ke sini aja gitu ya. Produknya yang penting lengkap. Gitu. Itu belum belum menjadi satu produk gitu ya. Karena kita apotik adalah bisnis yang jangka panjang gitu ya. Nah, ketika kita cuma berfokus misalkan hanya pada produk gitu ya, bisa jadi produk itu gampang banget kita untuk dibanting harganya sama kompetitor pasti gitu ya. Namun itu udah hukum alamnya seperti itu. Jadi kalau kita tidak fokus sama yang lain juga, memperbaiki yang pelayanan gitu misalkan atau marketing kita, bisa jadi apotek kita dalam jangka panjang itu tidak bisa bersaing. Lanjut Pak Caca. Oke, mungkin kita udah pernah bahas juga di sesi Mendisi Forum sebelumnya bahwa di mana sih datangnya omset gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di sebelah kiri gitu ya, ada yang namanya eh, ini namanya alur di mana omset itu eh, kita dapatkan gitu ya. Pertama dari prospek ya. Prospek itu adalah orang-orang yang mungkin belum kenal kita atau baru tahu mungkin apotek kita tapi belum pernah belanja seperti itu. Lalu prospek dikali dengan persen closing. Dari orang-orang yang datang itu berapa persen sih yang closing gitu ya. Orang-orang prospek ini bisa jadi orang yang eh, apa namanya udah datang ke apotek kita bisa jadi nggak beli gitu ya. Jadi persen closingnya jadi kecil gitu.
Tapi kita harapannya ketika prospek datang, itu semuanya bisa kita closingkan. Jadi faktor-faktor apa aja nanti kita coba lihat lagi ya. Lalu lanjut, setelah closing dia akan menjadi buyer kita. Oke. Setelah menjadi buyer, belum selesai gitu ya. Dia belanjanya berapa gitu ya. Sekali belanja tuh belanjanya berapa? Average sales ya. Rata-rata pembelanjaannya sekali belanja tuh berapa gitu ya. Bapak Ibu udah tahu belum rata-rata belanja di rumah di apotik Ibu Bapak Ibu itu berapa gitu ya. Itu setiap bulannya seharusnya menjadi patokan kita ketika kita mau melihat omset kita turun kenapa? Apakah turun dari persen closingnya? Apakah turun dari average sales? Biasanya ini, gitu ya. Antara dua ini, coba dicek, gitu ya. Jangan-jangan closingnya gede, tapi average sales-nya turun. Bisa jadi. Ada nggak kasus gitu? Ada, gitu ya. Kenapa? Karena SDM-nya males untuk upselling, cross-selling. Average sales-nya belum jago, belum diajarin. Bisa jadi. Gitu. Belum di-push untuk jualin produk-produk fokus, misalkan. Gitu ya. Oke? Nah, selanjutnya ada namanya repeat order, gitu ya. Kita nggak kita nggak mau kan pelanggan tuh datang sekali terus hilang gitu ya. Sayang banget kan kita udah habisin uang di marketing, kita udah habisin uang untuk bangun apotik yang desainnya menarik, yang udah banyak stiker-stiker atau info-info yang kita tempelkan, tapi ternyata sekali datang pergi gitu ya. Jadi eh, sayang banget gitu. Gimana caranya kita bisa bikin orang itu dari nggak tahu terus belanja dan belanja lagi gitu ya. Itu tugasnya marketing. Dari membuat orang yang nggak tahu apotek kita, orang yang nggak tahu pelayanan kita apa aja, layanan kita apa aja, menjadi tahu. Setelah tahu dia belanja, setelah belanja dia belanja lagi dan belanja lagi. Itulah namanya omset gitu. Oke, untuk cara menghitungnya kita skip dulu ya. Kita lihat dulu siapa sih yang harusnya bisa kita kontrol gitu ya. Kan kita mau ini ya biar bisa kontrol. Belum, Mbak? Belum. Oke, kita lihat ada penomoran ya prospek 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita lihat kalau di marketing itu kena di 1, 2, 3, dan 4 ya. Itu makanya marketing itu adalah ujung tombak gitu ya. Ujung tombak gimana caranya bisa meningkatkan omset kita gitu ya. Kalau main bola tuh dia jadi striker yang nyetak gol gitu ya. Makanya kita mengeset target di omset di marketing gitu. Yang kedua adalah SDM. SDM itu dalam artian kita fokus ke kualitas pelayanan gitu ya. Itu ada di nomor 2 persen closing dan repeat order. Nah, kalau misalkan dicek ternyata persen closingnya Bapak Ibu turun, berarti pelayanannya harus diperbaiki. Berapa orang sih yang datang sebenarnya? Misalkan per hari ada satu satu hari itu ada 200 orang, ternyata yang closing cuma 180. Gimana kita bisa tahu berapa berapa persen yang closing? Kita bisa melakukan dengan cara kita sudah pakai software, kita bisa tahu berapa orang yang belanja. Oke, dari yang belanja ada 180, tadi saya bilang 200 ya, 180. Nah, 20-nya dari mana ya? 20-nya dari kita nyatet nih, obat apa yang dicari tapi dia nggak ada misalkan, atau kosong, atau tertolak gitu ya, itu misalkan. Nah, itu kita catat, oh ternyata ada 20 item yang ketolak hari ini. Berarti persen closingnya itu 80%. Gitu ya. Lalu ada lanjut ke operasional. Operasional ini lebih ke kelengkapan ya, kelengkapan kelengkapan item obat kita gitu ya. Belum Mbak Caca, sebentar. Gitu ya. Kelengkapannya apa? Obatnya eh, mungkin selain misalkan orang lagi liburan gini misalkan ya, nyari antimo, kita nawarin juga fresh care, kita nawarin juga salon pas, kita nawarin juga eh, produk-produk yang perlu disiapkan untuk orang-orang di perjalanan jauh gitu ya. Tuh. Jadi sekarang penyebab omset turun Anda apa? Ya, coba dengan yang ada data yang sekarang coba dicek. Apakah karena kunjungannya
yang nggak naik-naik, atau omsetnya dulu pernah naik, ya, atau pernah rame tapi sekarang sepi, ya, atau pelanggan lama yang nggak balik lagi gitu. Kalau nomor satu kunjungan nggak naik-naik gitu ya, berarti yang harus difokuskan adalah di bagian pertama ya, prospeknya, marketingnya itu harus dinaikkan persen marketing dan juga closingnya. Berarti kelengkapan dan juga harus lebih banyak marketing ke luar gitu ya, jangan nunggu aja gitu ya. Yang kedua, omsetnya pernah naik, pernah ramai tapi sekarang sepi itu. Nah, itu kenapa tuh? Jangan-jangan ya kualitas pelayanan kita gitu ya. Coba dicek kualitas pelayanannya gimana. Atau jangan-jangan ada yang ketus gitu ya. Anggota kita pas ngejualin membuat orang jadi males untuk balik lagi gitu. Atau barangnya sering kosong. Jadi orang tuh nggak dapat solusi ketika datang ke apotek kita. Paling nggak ketika barang nggak ada kita memberikan solusi seperti apa. Lalu pelanggan lama nggak balik lagi. Nah ini di repeat order ya. Ini tugasnya marketing ngejagain gimana caranya orang-orang yang udah belanja di kita bisa balik lagi, bisa balik lagi. Bisa dengan menggunakan uh, sistem misalkan ada setiap belanja di kita dapat poin, misalkan seperti itu ya, atau misalkan ada undian sembako, itu yang bisa memancing mereka untuk belanja lagi dan belanja lagi. Lanjut, Mbak Caca. Ya, kalau aspek yang harus perhatikan tadi SDM, ada pelayanan, kecepatan, produk knowledge gitu ya. Coba dicek kecepatannya gimana. Jangan-jangan eh, lama banget gitu ya. Terus produk knowledge-nya jangan-jangan ketika barangnya nggak ada gitu ya, obat A nggak ada, nggak ditawarin yang lain gitu. Sedangkan orang itu sebenarnya membutuhkan solusi, walaupun ditawarin yang lain sebenarnya mau, cuman karena nggak ditawarin ya pasiennya pulang aja gitu. Gitu ya, termasuk pelayanannya itu pasti ya. Lalu yang kedua ada operasional, kelengkapan barang, layanan yang disediakan, layanan misalkan kayak antar obat tadi gitu ya, atau konsultasi via WA. Terus ada kesembuhan pasien ya. Obat yang kita berikan tuh bikin orang sembuh nggak sih? Jangan-jangan udah mahal obatnya nggak sembuh juga gitu, karena misalkan nggak tepat memberikan obatnya seperti itu. Selanjutnya ada ketepatan pembelian obat, order yang disesuaikan gitu ya. Ketika omsetnya sedang turun gitu ya, mungkin ordernya coba agak diperlambat gitu ya. Mungkin fokus ke yang mana dulu nih, agar cash flow-nya tetap bagus gitu. Lalu keluarkan produk destock dan slow moving. Ketika ada barang A yang kosong, kita bisa coba, yuk, jangan-jangan ada barang slow moving yang bisa kita jualkan, kita tawarkan gitu. Lalu jual produk high margin. Jadi walaupun omsetnya turun, tapi ketika kita bisa menjualkan uh, produk yang high margin, itu kita tetap bisa punya cash gitu ya. Karena ujung-ujungnya setelah kita jualin, walaupun omsetnya gede, kalau marginnya nggak ada, sama aja gitu ya. Bukan bisnis namanya kalau misalkan udah ujung-ujungnya nggak ada profit seperti itu. Jadi kita harus pikir juga untuk ke arah profit. Lalu marketing ya. Marketing apa aja sih bisa kerjakan gitu ya. Bisa membuat event, ya mungkin event seperti sekarang akhir tahun gitu misalkan ada event gitu ya. Diskon khusus misalkan. Lalu engagementnya gimana dengan pelanggan, kenal seberapa dekat kita dengan pelanggan, edukasi dan juga follow up. Ya, edukasi, 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 baru nanti jualan. Gitu. Lalu yang keempat, ke aspek keuangannya juga kita ya. Karena ujung-ujungnya kita bisnis itu akan uh, ketika omset kita turun gitu ya, tapi pengeluaran kita terlalu besar, dikhawatirkan cash flow kita minus gitu ya. Coba diatur belanjanya, pembayarannya ke utang, ke PBF gitu ya. Lalu piutang kita ya, hati-hati. Jangan kelebihan malah cashnya hilang gitu ya. Cashnya malah di orang lain gitu. Omsetnya gede oke, tapi posisinya uangnya di orang lain gitu. Jadi kita nggak pegang cash ya. Lalu evaluasi margin. Ini mungkin yang simpelnya. Oke, lanjut. Tapi ya sebelum itu, sebelum kita bisa bahas, oh saya bisa tahu ini omsetnya karena average salesnya saya, rata-rata pembelanjaan saya yang turun, kita juga harus punya dulu laporannya gitu ya. Kita nggak bisa ngomongin, oh ini kayaknya kayaknya turun deh kunjungan. Kayaknya belanjanya makin dikit deh, yang ini belanjanya kecil-kecil deh gitu.
Udah punya belum datanya gitu. Jangan pakai katanya-katanya karena ini kan bisnis gitu ya. Kita bukan lagi jualan cabai gitu kan. Kita bisnis, jadi kita harus tahu dulu nih datanya gimana. Kalau kita mau berkembang, kalau kita belum punya data itu nggak bisa ya. Jadi harus punya data kunjungan misal, harus punya stok yang akurat biar belanjanya juga akurat. Tuh. Lalu dilaporkan ke admin keuangan finance agar sinkron dengan data keuangan. Jadi kunjungan kita berapa gitu ya. Jadi sesuaikan, oke kunjungannya sekian, rata-rata belanjaannya sekian. Kita bisa evaluasi. Bahkan kita bisa tahu uh, apa namanya barang-barang apa saja sih yang dari stok itu berapa persen bisa jadi. Lanjut. Ya, oke. Langkah apa sih yang bisa saya lakukan sekarang gitu ya? Yuk, gitu. Kita ngumpul sama tim gitu ya. Kita rapat mumpung ini akhir tahun gitu ya. Buat Bapak Ibu juga mungkin yang ini yang belajar dengan annual meeting dengan Pak Andi itu di akhir tahun biasanya ya. Kita bisa di situ kita belajar gimana sih brainstorming ide dan gimana solusinya biar kita bisa naik terus omsetnya. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang udah kita lakukan dan berhasil dan kita mungkin belum fokus ke situ, kita coba lagi. Misalkan seperti itu ya. Kita brainstorming. Brainstorming itu keluarin aja semuanya ide-ide dari karyawan. Bahkan kita mungkin nggak tahu ada karyawan yang mungkin punya ide-ide yang tapi belum bisa tersalurkan gitu. Coba aja dulu misal kita kita coba gitu ya. Yang kedua adalah prioritaskan langkah yang berdampak langsung langsung dengan peningkatan omset ya. Coba dicoba dicek di bagian operasional ya. Ini prioritasnya ya, saya buat berurutan gitu, yang mungkin bisa Bapak Ibu coba dulu. Yang pertama operasional udah pasti, kelengkapan barang. Dicek, jangan-jangan masih banyak barang Pareto A yang sering tertolak. Gitu. Sebelumnya, kalau biar biar kita tahu, kita harus mendisiplinkan teman-teman ketika barang tertolak itu harus ditulis, harus dilaporkan. Dan Bapak Ibu harus bisa lihat per hari, itu misalkan. Harus ada yang mantau per hari. Ketika ada barang kosong, nah ini harus dicek nih, kenapa kok kosong, ya? Kok bisa kosong? Apakah ordernya salah atau misalkan karyawannya nggak tahu posisinya di mana? Bisa jadi karyawan baru, bisa jadi, gitu ya. Yang kedua adalah SDM, membangun kepercayaan dan dengan tanpa tambahan dana, gitu ya. Dengan kita mengubah pelayanan kita menjadi lebih ramah, gitu ya, dengan menyebut nama itu kan gratis ya, tanpa harus apa ya menambah dana untuk eh, bisa menambahkan omset gitu ya. Coba dimulai dari yang eh, ini dulu gitu ya, membangun kepercayaan dengan tanpa tambahan dana itu ya pelayanan kita, kualitas SDM kita. Lalu ke keuangan, memastikan harga agar bisnis tetap bisa berjalan ya. Ya takutnya omsetnya turun 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 tapi kita nggak punya persiapan cadangan dana ya. Ketika cash flow kita negatif ya, dana kita kita nggak punya cadangan dana maka yang akan dimakan adalah uang dari operasional kita yang uang seharusnya diputar lagi untuk menjadi aset kita menjadi obat ya malah kita pakai untuk misalkan membayar PBF kita bayarin karyawan bayarin karyawan mungkin oke itu memang sudah pasti tapi ketika bayaran pembayaran ke PBF terlalu besar karena mungkin kita nggak nyetop waktu order ya karena ordernya berlebih selalu kita akan menjadi kekurangan cash. Ketika kita kekurangan cash, kita sulit untuk bergerak. Oke. Yang keempat, marketing. Boleh. Kalau sekarang kita lagi uh, santer-santernya dengan media sosial gitu ya, kita harus ada juga di media sosial. Karena cara belanjanya orang-orang sekarang itu ya pasti pertama Shopee dulu ya. Coba dicek ibu-ibu gitu ya, ngecek barang yang murah di mana sih gitu ya. Pasti ceknya Shopee dulu gitu. Atau marketplace-marketplace yang lain. Udah males orang belanja di itu, di apa namanya, di apotik gitu. Kecuali misalkan dia harus konsultasi. Kalau konsultasi kita mungkin harus langsung ke apotik. Tapi ketika dia mencari suplemen gitu misalkan ya, ketika kita ke apotik, wah lebih mahal. Kenapa di Shopee? Karena di Shopee udah ada diskonnya gitu ya, macam-macam gitu ya. Jadi orang itu akan lebih tertarik. Nah, jadi ketika kita tidak hadir di sana, ya
itu kita menjadi kalah satu langkah gitu ya. Lalu ketika yang bisa dilakukan lain yang tanpa mengeluarkan modal, kita bisa edukasi ringan di apotik ya. Apotekernya, ketikanya itu diajarin apa sih yang harus diedukasi ketika pasiennya dia asam urat, ketika dia gula, ketika dia ada eh, misalkan lagi program hamil gitu ya. Itu juga termasuk informasi yang bisa diberikan ke pelanggan. Itu menjadi poin positif juga. Lalu misalkan poster di apotek, kita buatkan poster tentang edukasi obat, misalkan generik dan paten, misalkan seperti itu. Ya, itu juga termasuk marketing. Dan marketing-marketing lain yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan seperti sosialisasi gitu ya. Itu udah pasti menggunakan dana. Tapi harus diperhatikan ketika kita marketing mengeluarkan dana, kita punya nggak cash-nya. Yang pertama itu. Yang kedua harus dicek dulu. Jangan-jangan masalahnya itu bukan di marketingnya, tapi ketika kelengkapan barangnya, gitu ya. Jangan-jangan masalahnya itu bukan karena kita itu lebih mahal ke orang, tapi karena pelayanan kita yang kurang bagus. Makanya prioritasnya adalah nomor satu operasional, dua SDM, keuangan dan marketing di akhir. Karena rugi aja kita ngeluarin uang, ternyata permasalahannya adalah produk apotek kita sendiri. Sampai sini paham nggak maksud saya? Oke, coba cek. Paham, paham, paham gitu. Gimana Bapak Ibu? Paham, paham ya. Paham. Oke, Paham. siap. Ya. Oke, sip. Saya rasa ini mindsetnya udah tertanam ya ke Bapak Ibu. Ini bukan saya menggurui. Saya yakin Bapak Ibu juga udah paham. Saya cuma mau mengingatkan dari poin pemikiran yang berbeda ya, POV yang berbeda, bahwa memang nggak selamanya ya kita itu memperbaiki omset itu dari marketing gitu ya. Bisa jadi dengan kita memperbaiki sedikit di SDM-nya, kita memperbaiki operasional lebih lengkap dengan komunikasi antar pelayanan dengan orang order, itu menjadi kita memperbaiki komunikasi itu aja dengan oh ini barangnya kosong gitu ya, tolong di order lebih rame, lebih banyak gitu misalkan. Itu bisa membuat eh, omset kita naik gitu ya. Banyak kasus yang di apa namanya teman-teman di jasa pencatatan keuangan kita sarankan untuk menaikkan persediaan aja itu juga udah meningkatkan omset sampai 2 kali gitu ya. Atau misalkan kita ajarin untuk upselling gitu ya dengan vitamin aja gitu ya di SDM yang ngajarin setiap penjualan harus ada upselling minimal vitamin misalkan gitu. Itu udah naikin omset juga gitu ya. Jadi nggak perlu sebenarnya mikir gimana-gimana gitu ya. Kalau mau pakai marketing pasti lebih keren, lebih cepat gitu ya. Tapi coba tolong diperbaiki dulu di operasional dan FDM-nya. Jangan-jangan masalahnya di situ gitu ya. Dan jangan lupa yang terakhir adalah analisis mingguan. Setelah kita melakukan perubahan, gimana sih? Apa sih yang berpengaruh banget gitu ya? Itu. Ketika kita sudah melengkapi, oke omsetnya naik gitu. Misalkan akhir nanti awal bulan lagi musim liburan, kita lagi banyak-banyaknya yang lagi liburan gitu ya. Jadi apotek-apotek tertentu misalkan di wilayah eh, apa namanya tempat wisata gitu ya, omsetnya harusnya naik gitu misalkan. Oke, kita coba gini. Jadi kita ke depannya oke, setiap ada masa liburan kita harus fokus sama ini. Oke gitu ya. Jadi cara mikirnya udah tertata gitu. Jadi kita fokus tiap minggu gitu ya, lihat responnya gimana dan apa sih yang paling cepat menaikkan omset kita. Jadi kita fokus ke situ aja, nggak usah terlalu banyak strategi, kita fokus satu dua tapi yang ngaruh ke omset kita. Mungkin gitu aja Mbak Caca dari saya. Kita lanjut ke pertanyaan. Terima kasih banyak Mas Fahmi untuk sharing-sharingnya. Nah, tadi POV-nya tuh betul Mas tuh banyak yang nanya bagaimana cara meningkatkan omzet. Semuanya fokusnya langsung ke marketing tanpa melihat kadang gimana dengan operasionalnya, gimana dengan pengelolaan SDM-nya, gimana dengan laporan keuangannya gitu kan. Betul, Eh, betul. ya apalagi kalau laporan keuangannya nggak ada. Ada pun Iya, tapi kalau tidak valid,
Istilah teman-teman di sini laporan keuangan sederhana yang hanya mencatat Hmm. pemasukan pengeluaran itu pun tidak bisa membaca keseluruhan untuk dianalisa. Nah, kita Iya. buka sesi pertanyaan yang open mic dulu. Ada yang mau open mic? Silakan. Paham, paham, paham. Nah, Saya saya mau bertanya, Mbak Caca. silakan Bu Rina. Iya, Assalamualaikum Mbak Caca, Mas Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mau nanya, di apotek saya itu kunjungannya, jumlah kunjungannya bertambah, Mm-mm, tapi saya lihat rata-rata penjualannya berkurang, Mas Fahmi. Itu mm-mm. eh, apa yang harus saya lakukan ya, kira-kira Mas Fahmi? Oke, siap. Nah, oke, ketika kita udah tahu ya, kita udah punya data, eh, kita lihat bahwa rata-rata penjualannya berkurang. Pasti yang terjadi, yang terpikir dari kita adalah sekarang adalah orang itu nahan untuk belanja, gitu ya. Karena orang itu takut untuk belanja gitu ya, atau istilahnya hmm, apa namanya, karena masalah PPN dan lain-lain gitu ya, pasti gitu ya. Tapi tugas kita sekarang, tadi balik lagi ke mindset tadi ya, apa sih yang bisa kita kontrol sekarang? Apa yang bisa kontrol? Kita bisa kontrol SDM kita, setiap penjualan harus harus upselling. Ketik. Jadi gimana caranya? Kita nggak tahu kan, kita nggak di tempat. Tapi kita harus memastikan mereka ini upselling atau enggak. Oke, berarti kita harus taruh barang-barang upselling itu di depan dia gitu ya, yang mengarah misalkan CCTV itu. Jadi setiap penjualan sebelum kasih nota dia nawarin dulu, dia ngambil, misalkan gitu. Oke, dia menawarkan, si A menawarkan, si B ternyata setelah kasih nota nggak kasih gitu. Wah, kita bisa tegur tuh si B, karena kita udah briefing bahwa setiap penjualan harus upselling, walaupun cuma 2.000. Oke, misalkan 2.000 gitu ya, 2.000 aja dikali aja kunjungannya Bu, berapa gitu. Itu ya, harusnya 2.000 untuk orang itu eh, masih oke lah gitu ya, masih oke gitu. Jadi apa salahnya kalau misalkan kita nawarin, nawarin aja gitu ya, kan berhak, pelanggan tuh berhak untuk menolak gitu. Coba dicek, apakah karyawan Ibu, walaupun udah Ibu kasih tahu gitu, upselling, upselling, ternyata nggak di upselling gitu. Masalahnya adalah yang sering terjadi ketika kita di tempat mereka upselling, tapi ketika kita lagi nggak di apotik dia nggak upselling gitu. Gimana caranya kita bisa membuat mereka itu bisa bekerja seperti kita itu ada di tempat ya. Makanya kita butuh adanya supervisor atau misalkan ada kepala shift seperti itu. Kalau misalkan kita mau tarik lagi ke belakang, kita bisa mulai dari membuat KPI-nya mereka berdasarkan target omset gitu. Jadi ketika target omset itu gimana sih kita targetinnya biar mereka tuh mencapai omset yang kita mau gitu. Ketika kita bisa mengeset dari awal targetnya berapa gitu ya. Mereka tuh dengan sendirinya akan upselling, nggak cuma 2.000 bisa jadi berlipat-lipat dari situ. Karena mereka tahu nih gitu ya. Kalau misalkan orangnya modelnya mengejar mengejar sesuatu gitu ya. Kalau kita tawarin, eh, oke kamu upselling, kamu akan dapat sekian. Model-model tipe-tipe yang suka dengan mendapatkan reward tuh akan ngejar tuh, akan ngejar biar omsetnya itu eh, biar target dia tercapai gitu. Bonusnya untuk kita, kita omsetnya tercapai gitu. Ketika dia tipenya tidak apa namanya, yang takut ya atau menjauhi gitu ya, itu harusnya kita tegur gitu orangnya. Ketika dia nggak upselling kita tegur, walaupun orang yang model menjauhi gitu ya. Ketika kita menawarkan KPI bahwa kamu akan menjual akan dapat bonus sekian-sekian, itu nggak akan menggerakkan mereka untuk upselling. Tapi mereka bergerak itu ketika kita tegur gitu. Harus ada yang negur. Nah, itu ada yang tipe gitu. Kita harus tahu tuh. Itu ngomongnya nanti ke SDM ya, ke belajarnya nanti sama sama Mbak Ava dan tim LBO gitu. Gitu ya. Semoga bisa menjawab Bu Rina. Dipastikan Iya, harus upselling. Nggak ada cara lain. ya. Makasih Mas Fahmi.
Ya, Iya, sama-sama. semoga menjawab Bu Rina. Jadi teman-teman di apotek ini paling nggak harus ada refreshment atau pelatihan untuk upselling juga berarti ya Mas Fahmi ya. Betul, Nah, betul. buat teman-teman di sini yang belum bergabung di grup LBO dan grup Set Success Story, nanti hubungin Mbak Caca aja. Jadi kita ada 3 grup, Set Success Story, ada LBO, Leadership Business Owner, dan MDC. MDC ini khusus untuk yang belajar keuangan. Nah, kemudian setiap hari Selasa dan Kamis pagi kita ada kelas miliarder mindset gitu. Nah, silakan siapa lagi yang mau bertanya secara langsung? Saya Mbak Caca, izin Oh ya, silakan Ibu. eh mohon ininya dong Pak, apa nih triknya? Kebetulan kan apotek saya pas, jadi ketika waktu itu saya kan apoteknya masih baru ya, baru buka tahun 2020, 2020, 2021 lah. Oke. Mm-mm. Nah itu Ya, saya buka 10 hari itu kebetulan depannya langsung buka apotek. Nah, saya minta triknya nih, berhadapan kayak gitu, gimana sih cara kita untuk meningkatkan omset? Ada nggak? Saya minta triknya Mas Fahmi. oke. Oke, terima Ya, kasih. gimana tadi apoteknya gimana? Agak kurang jelas tadi. Eh, Apoteknya kebetulan berhadapan, Mas. berhadapan persis ya, saya Sama baru kompetitor. baru mau cari pelanggan ya, tiba-tiba ada apotek. Ya, jadi Apa? agak shock juga Mas Fahmi. Jadi mohon triknya apa ya, kiatnya Mhm. biar kita bisa meningkatkan omsetnya. Ya, terima kasih Mas Oke. Fahmi. Sama-sama. Assalamualaikum. Ibu siapa? Ella. Ibu Ella ya. Ya. Ibu, eh, namanya bisnis ya pasti ada kompetitor. Pasti ada kompetitor. Eh, Sebenarnya ketika kita punya apotik yang dekat banget gitu ya, walaupun ya berhadapan gitu, tetap kita itu harus fokus eh, sama apa yang bisa kita kontrol dulu, pertama ya. Coba lihat apa yang bisa Mbak tawarkan itu lebih baik daripada pelanggannya. Ya apa, sorry, kompetitornya. Saya nggak tahu nih di sana tuh gimana. Tapi yang jelas yang bisa eh, Mbak Ella ini lakukan misalkan gitu ya. Kalau misalkan di pelayanannya gimana? Bayarin aja misalkan orang gitu ya. Atau saudara coba belanja ke sana gitu. Apa yang mereka rasakan ketika belanja? Apakah di apoteknya Mbak Ella itu juga sama? Kalau misalkan sama, orang juga, oh yang mana yang dia mau kan? Jadi 50-50, saya mau ke sana, saya mau ke sana, sama aja gitu. Gitu. Tapi ketika kita punya, oke, kalau ketika kita datang di sini, saya dilayani dengan baik, saya diberikan minum minum untuk ini misalkan ada aqua gitu ya, saya nggak tahu. Jadi misalkan adem di situ, terus pelayanannya bagus, saya bisa cerita di situ, itu akan membuat kita menjadi lebih pede gitu. Yang kedua, Mbak Ella harus eh, paham dengan eh, pelanggannya Mbak Ella. Jadi paham itu maksudnya gimana? Ngobrol, ngobrol gitu. Kok kalau misalkan nggak berani, saya sangat menyarankan untuk ngobrol langsung, gitu. Kenapa sih belanja di sini? Saya punya apa namanya s- pelanggan yang misalkan dia selalu balik ke kita. Otomatis kan ini orang-orang yang bukan cuman pelanggan tapi dia loyal gitu ya. Saya nyari 2 minggu ke belakang, saya cek di aplikasi siapa sih yang udah belanja lebih dari 3 kali gitu. Jadi orang-orang seperti itu saya suruh datangin sama leader atau marketing, saya tanyain untuk ambil testimoni dan saran apa yang bisa kita lakukan untuk mereka biar apa ya, apa pelayanan lebih yang bisa kami berikan seperti itu. Apa saran-saran yang bisa kita pakai gitu ya. Biasalah saran dan kesan gitu ya, saran kesan pesan. Ternyata di situ saya tahu gitu ya. Wah, di sini apoteknya Bapak itu nggak pakai parkir gitu. Tuh, kalau di sana parkir, saya bebas parkir gitu. Oh iya, sejak saat itu saya tulis misalkan sini bebas parkir. Itu bisa menjadi ini, saya apa ya? Udah berapa pelanggan saya tanyain polanya sama. Karena kebetulan apotek saya
kompetitornya di kota. Dan di kota tuh ya minimal punya uang 2.000 gitu ya. 1.000 sekarang nggak mau lagi 2.000 gitu ya. Nggak ada uang 1.000 pasti 2.000 tuh nggak dibalikin lagi. Kesel gitu ya. Gitu. Jadi udah, kalau mereka tuh pengen bawa uang 10.000 ya untuk obat 10.000 udah gitu. Jadi kelebihan saya situ satu. Yang kedua misalkan di sini diedukasi memang benar-benar sampai ke dalam-dalamnya. Saya mau belajar tanya apa aja saya dijawab gitu. Nah, itu jadi poin plusnya. Pasti ada sesuatu yang bisa kita berikan lebih gitu. Masalahnya adalah mendapatkan informasi itu, informasi langsung dari apoteknya, dan yang kedua dari POV-nya pelanggan. Sekarang pertanyaan saya, apakah Mbak Ella pernah ngobrol sama pelanggan Mbak Ella? Pernah, jadi kebetulan kan Mm-mm, eh, apotek saya nggak terlalu, maksudnya bukan di jalan utama ya, tapi ya eh, jalan yang agak ramai juga. Jadi dekat perkampungan. Jadi kadang ya mm-mm, memang yang curhat. Jadi kadang belinya mm-mm, cuman apa gitu, tapi ngobrolnya mungkin bisa sampai 10 menit, 15 menit, 20 menit gitu. Jadi lebih seneng didengerin sih, terutama kayak ibu-ibu kayak gitu. Jadi ada rasa gimana ya, mungkin di rumahnya nggak ada yang teman ngobrol, jadi pas benerin aja ketika pas saya ke sana ya anak-anak juga seperti itu. Biasanya ya mm-mm. ada beberapa pelanggan yang memang memang seperti itu, memang senengnya ya curhat. Ya, tapi ya Ya, biasanya ya memang ada pelanggan-pelanggan yang loyal ya seperti tadi Pak Fahmi apa utarakan ya. Jadi mm-mm, mungkin eh, yang cuman itu tadi saya belum belum apa namanya belum belum yang tadi melaksanakan apa ya yang kayak Pak Fahmi utarakan tadi. Jadi saya belum melakukan riset ya apa tadi testimoni kepada pelanggan-pelanggan yang loyal misalnya terkait iya, dengan apa saja sih yang peningkatan pelayanan apa yang mungkin mereka harapkan di aplikasi saya gitu mm-mm, itu belum 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 saya lakukan. Kemudian eh, tadi misalnya eh, telefarmasi mungkin ya untuk pelanggan-pelanggan saya misalnya saya hubungin kembali itu juga belum saya lakukan. Jadi ini bermanfaat sekali. Jadi mungkin ke depan saya akan memulai itu mungkin untuk pelanggan-pelanggan yang ya, loyal mungkin dalam apa ya secara kontinu berkala mungkin akan saya lakukan apa telefarmasi atau apa nih terkait dengan gimana mm. kondisinya sekarang atau gimana gitu. Mungkin triknya itu Ini kan, mungkin Pak Bab yang mm-mm, yang apa namanya yang akan mulai saya lakukan itu untuk apa untuk setidaknya mungkin untuk menambah menambah pelanggan ya kan bisa yang namanya apa itu kan bisa dari mulut ke mulut misalnya mereka sudah betul, kok merasa nyaman dengan pelayanan kita mungkin mereka bisa ceritakan ke orang lain gitu. iya, Iklan mm-mm, iklan iklan yang tidak perlu berbayar lah mungkin dari mulut ke mulut itu iya yang mungkin betul, akan mulai saya lakukan mungkin gitu Pak Fahmi. Terima kasih iya. untuk masukannya. Sama-sama, Terima kasih. Ini. iya, sama-sama Mbak Ella. Kalau misalkan ini mumpung apa ya, mumpung akhir tahun gitu ya, mungkin bisa kita cek siapa sih pelanggan-pelanggan kita yang top-top pelanggan ya, pelanggan Pareto gitu misalkan, atau apapun sebutannya gitu, apa pelanggan-pelanggan yang memberikan omset terbesar lah untuk apotek kita. Nah, orang-orang seperti ini layak diapresiasi gitu ya, layak diapresiasi, bisa kita berikan hadiah gitu, sambil kita tanya testimoni, nanti testimoninya didokumentasi, kita share di sosial media kita, itu akan memberikan efek pelan, pelan tapi pasti gitu, brand kita akan mulai muncul gitu. Itu mungkin dari saya, Mbak Caca. Ini kebetulan Ya, mau siap. bater. Boleh satu pertanyaan lagi atau gimana nih, Mas Fahmi? Waduh, oke nih. Kalau misalkan putus, saya minta maaf ya ini. Boleh satu lagi. Oh iya, satu lagi. Siap, kalau ada yang mau bertanya, silakan satu lagi pertanyaan nih. Dari, dari chat aja Mbak, atau Kalau yang udah chat. dari chat, chat sepertinya belum ada ya. Oke. Nih, medsos apakah harus ada dana tambahan membayar Mm-mm. karyawan? Pak Shirley, penanggung jawab terhadap medsos. Jangan, jangan.
usahakan tuh untuk kita tuh menambah, kalau misalkan mau nambah strategi menambah dana lagi, itu bakalan bakalan nggak habis-habis gitu ya. Omsetnya yang belum pasti naik, dananya keluar malah tambah banyak gitu ya. Jadi saya serahin aja itu sama, ketika apa ya, karyawan kita tuh punya rasa memiliki, mereka tuh akan melakukan seininya semaksimal mungkin gitu. Biasanya saya cuman ngasih ke leader gitu ya, saya belajar di Mas Adil juga. Saya cuman ngasih ke leader target omset saya, dan leadernya nanti yang ngarahin gitu ya karyawan-karyawannya untuk eh, melakukan tugas-tugas seperti ini gitu. Ya, bareng-bareng gitu ya, dikejar misalkan sosmednya, yang satunya nyari nyari konten, yang satunya upload gitu ya, atau nanyain kesembuhan, itu juga kita kerjainnya bareng-bareng gitu. Usahakan jangan keluarin dana dulu deh gitu ya marketing, karena apalagi kita lagi omsetnya apoteknya belum BEP gitu ya, tapi malah hambur-hamburin uang yang belum pasti, itu bisa naikin omset kita itu. Oh iya, Mas Fahmi. Ini tadi kalau pertanyaan ini nanti bisa dijawab di forum LBO ya, bagaimana mencari koordinator untuk yang Betul. pegang di apotik. Waktu itu ada Ya. pertanyaan satu lagi nih, Mas Fahmi. Ada yang Mm-mm. tanya ke saya, kalau untuk budget marketing yang bisa di apa dialokasikan Mm-mm. untuk menaikkan omset itu kira-kira berapa persen? Ada yang tanya waktu Mm-mm. itu. Persentase itu pasti akan berbeda-beda gitu ya, tergantung dari apa dulu nih, persentase dari dana kita semuanya atau dari omset. Kalau saya sih lebih memilih dari omset gitu, karena yang akan dipot itu kan jadi dana operasional kita ya. Jadi akan terpotong margin kita gitu. Jadi usahakan jangan terlalu besar biaya operasional kita, termasuk biaya marketing marketing itu 10% dari margin kita. Jadi gaji gaji dan lain-lain itu harus masuk 10% situ maksimalnya. Seperti itu. 10 sampai 15 gitu ya, Mbak. Siap, Mas Fahmi. Sepertinya pertanyaan mah nggak habis-habis ya, Mas Fahmi. Tapi ini waktunya sudah semakin sore. Nanti boleh Eh, diskusi ke Mbak Caca, nanti kita bisa boleh, ngobrol di kalau private. diskusi nanti boleh. Nah, tadi jangan lupa saya share screen kembali. Kita mau ada acara nanti di bulan Februari sampai Maret ya. Kita mau ada yang namanya pentas akbar untuk saudagar bisnis apotik. Nah, nanti buat Bapak Ibu yang belum terdaftar, belum dapat linknya untuk mendaftar, nanti silakan hubungi saya. Nah, kemudian buat Bapak Ibu yang ingin memperbaiki laporan keuangannya agar valid, agar bisa dianalisa sebagai laporan keuangan untuk patokan nih, bisnisnya sehat atau sakit, kemudian apakah perlu tambah persediaan barang atau tidak, kemudian kebocoran-kebocoran yang terjadi di apotik itu bisa sekali dibaca lewat laporan keuangan yang valid. Nanti bisa juga menghubungi saya atau Mas Aziz atau Mas Idus. Mungkin begitu saja, Mas Fahmi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu semua di hari libur ini. Ternyata sore ini tidak ini ya, tidak membuat Bapak Ibu ini ya, apa namanya bermalas-malasan untuk belajar. Nah, mudah-mudahan yang omzetnya sedang turun nanti bisa dianalisa penurunan omzetnya itu dari mana, langkah apa yang bisa dilakukan supaya omzetnya tidak turun-turun-turun terus. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan yang ingin meninggalkan ruang Zoom. Nanti ada yang mau ditanyakan silakan chat saja ke saya, ke Mbak Ceca, ke Mas Aziz atau ke Mas Idus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam.
Makasih Mbak Caca, Mas Fahmi. Sama-sama Teh Neng. Terima kasih ilmunya Mbak Caca. Alhamdulillah Pak Fahmi. Sama-sama Tapi Bu setelah Afina. melihat progresnya, terus anak-anak maksudnya tim di apotek juga, terus hasilnya yang kita dapatkan, rasanya ini investasi yang bagus sih. Jadi saya juga sebagai orang, saya yang kerja di keuangan kan saya nggak praktek di operasional langsung ya Pak, bikin laporan keuangan gitu, dan benar kalau kita bayar lebih mahal gitu. Dan jadi kan seperti yang saya pernah sampaikan ke situs juga gitu, saya punya visi apotek ini pengen saya bikin lebih besar, dan lebih besar itu ya harus saya, salah satunya berarti harus hal-hal seperti ini yang harus kita lakukan gitu Pak, Ibu gitu. Jadi kayak dengan ada pembacaan laporan keuangan ini, saya berharap tuh ke depannya kita jadi lebih tahu apa yang ternyata kita kurang, kita bagusnya di mana, kita perbaikinnya di mana gitu. Dan mungkin investasi ini pun juga jadi semangat lah untuk semua supaya apoteknya lebih berprogres gitu sih Pak Bu. Dan terima kasih sih Pak Bu untuk segala bantuannya atas segala masalah yang timbul, justru itu kan yang diperbantukannya gitu sih. Jadi saya mah kamu tak sendiri ya ngurusin keuangan. iya, karena selama ini saya bingung Pak Bu. Biasanya kan saya tuh bagian strategik, jadi saya nggak pernah bisa bikin laporan keuangan tuh karena saya bukan orang accounting gitu. Jadi kayak ketika ada ini tuh kayak Allah memberikan kemudahan buat hidup saya gitu besarnya gitu. Ternyata sangat dimudahkan banget gitu ya untuk bacanya gitu. Jadi lebih tahu lah ke depannya harus gimana. Kayak saya sampaikan ke Mas Ibu juga kan sama TSI tadi rencananya bahwa